Intan. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Jadi gini Bu Intan, rencananya hari ini saya akan mengadakan dialog tentang proses coaching yang akan Bu Intan lakukan. Kemudian sebelumnya Ibu juga akan mengamati kegiatan sebelum kegiatan yang dilakukan Bu Intan ya. Ibu akan mengamati tentang apakah proses coaching yang Bu Intan lakukan itu sudah sesuai alur tirta. Kemudian Ibu juga akan melihat cara Bu Intan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu terhadap coaching ya. Iya. Ibu nanti akan melihat seperti itu. Kemudian nanti juga Ibu akan melihat bagaimana cara Bu Intan merespon pertanyaan yang diajukan oleh coaching. Dan juga Ibu akan melihat apakah dalam kegiatan yang dilakukan oleh Bu Intan itu di dalamnya ada menggali kompetensi tentang alternatif solusi yang terbaik yang diajukan oleh coach dengan coaching tersebut. Sebelum kita lanjut ke proses coaching, ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan ke Bu Intan ya. Menurut Bu Intan, pada saat Bu Intan akan melakukan proses coaching tersebut, kompetensi apa saja sih yang akan Bu Intan lakukan? Iya. Dalam proses coaching ini ada beberapa kompetensi yang saya akan lakukan, yaitu yang pertama mempertajam kompetensi dalam presence, mendengarkan secara aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot terkait dengan permasalahan dari coaching saya. Begitu. Oke, berarti Bu Intan akan melakukan semua kompetensi pada saat kegiatan coaching, begitu? Betul. Oke, mungkin selanjutnya apa sih yang diharapkan sama Bu Intan pada saat kegiatan coaching tersebut? Ya, harapan saya terkait indikator pencapaian coaching saya ini adalah rekan saya itu mampu mengeluarkan ide-ide kreatif berkaitan dengan permasalahan. Harapan saya itu rekan saya mampu mengeluarkan ide-ide yang kreatif dan inovatif dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, kalau begitu selamat melakukan proses coaching ya. Mudah-mudahan selama melakukan proses coaching dilancarkan oleh Allah. Amin. Kemudian pelaksanaannya juga dari awal sampai akhir itu mendapatkan sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Intan. Amin. Terima kasih buat Ya, sama-sama Bu Intan. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Ibu. Bu, boleh mengganggu waktunya? Silahkan. Iya Bu, ini saya tuh ada permasalahan ya di sekolah. Jadi di sekolah saya itu terjadi ketimpangan nih antara guru-guru. Misalnya saya satu rombel itu kan ada 3 kelas. Nah, kan ada juga guru senior. Iya. Tapi juga banyak juga guru yang masih muda-muda. Nah, hambatan saya dalam pembelajarannya Bu. Jadi timpang gitu Bu antara generasi yang muda dengan generasi yang senior ya. Gitu, baik. Nah, jadi ada ini ya, ketimpangan generasi begitu ya. Generasi dulu. Nah, apa saja coba bisa dijelaskan lebih rinci kepada saya bagaimana kondisinya? Ya, jadi gini Bu, generasi yang kolonial itu mereka sudah ada di zona nyaman mereka. Proses pembelajarannya pun ya dengan konvensional, dengan sistem ceramah gitu kan. Anak hanya mendengarkan saja, kurang aktif gitu. Sedangkan misalnya kita yang menerapkan pembelajaran berbasis IT, menerapkan pembelajaran yang keterampilan 421, mereka jadi membandingkan Bu, enakan juga dengan ibu ini katanya. Asik belajarnya gitu. Jadi ada perasaan gimana gitu. Sebetulnya pengen sama-sama maju bersama. Iya. Ya memang kondisi seperti itu memang terjadi di beberapa sekolah. Nah, tujuannya Bu Dini untuk berdiskusi dengan saya, arahnya mau kemana? Jadi harapannya minimalnya dengan saya sharing dengan ibu ya Bu, saya mendapatkan pencerahan bagaimana sih saya harus bersikap untuk bisa barangkali pada akhirnya bisa mempengaruhi mereka juga untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ya baik, bagus tujuannya Bu Dini, karena memang situasi ini tidak bisa dibiarkan ya, tidak bisa dibiarkan, kita harus ada juga pergerakan untuk perubahan. Nah, sejauh ini
Bu Dini sudah melakukan apa untuk membuat perubahan kondisinya? Sejauh ini sih kalau pendekatan personal sudah ya Bu, kita mengajak secara langsung membimbing mereka ketika mereka ada kesulitan, misalnya mereka ingin mengikuti nih pembelajaran seperti kita, ya itu sudah saya lakukan secara personal. Tetapi pengen yang lebih luas dari itu gitu. Iya. Nah, berarti kita harus kembangkan apa apabila memang ingin meningkatkan itu? Apa yang harus digali? Nah, sementara tadi yang saya lakukan kan itu berarti dorongannya dari luar ya. Iya, Kita dorongan yang dari terus-terusan membantu mereka. Mereka itu tidak mau menerima perubahan dalam artian berusaha untuk maju sendiri, berusaha belajar untuk bisa gitu. Mereka nggak mau, pengennya terima beres gitu. Nah, harapan saya ya nanti ke depannya mereka mulai ada kemauan untuk belajar sendiri, punya semangat untuk memperbaiki proses belajarnya gitu. Iya, berarti motivasi ya maksudnya ya, kepada motivasi diri, untuk menumbuhkan motivasi diri itu ya, untuk keluar dari zona nyaman mereka begitu. Nah, selain itu ada lagi nggak kira-kira yang bisa, kan kalau tadi katanya kata Bu Dini ada dari dalam, selalu dari luar, dari dalamnya ingin menumbuhkan dari dalam. Sebetulnya faktor dorongan dari luar pun bisa mendorong kemampuan dari dalam sebetulnya. Ini kira-kira apalagi yang bisa dilakukan? Paling tadi Bu yang dari luarnya kemungkinan saya akan ini Bu, utamanya saya akan mengembangkan diri saya dulu tentunya ya. Saya juga kan masih fakir ilmu ya. Nah, saya akan terus gali ilmu. Kemudian nanti harapannya sesudah saya mengikuti berbagai macam pelatihan, paling saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah yang lebih berwenang biar ada seperti bukan keharusan ya Bu, tetapi seperti penguatan bahwa memang kita harus adaptif dengan perubahan. Artinya nanti target sasarannya dari pelatihan-pelatihan saya akan mendiseminasikannya dan untuk arah sasaran ke semua guru. Ya bagus rencananya Bu Dini. Saya juga mendukung. Memang selain motivasi juga harus ada action. Nah, aksinya itu seperti yang tadi Bu Dini mungkin Bu Dininya juga dulu yang mengembangkan diri setelah punya potensi, memberikan sosialisasi atau diseminasi ya kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Nah, dalam aksi itu kan tentu saja kita memerlukan orang-orang yang mendukung kita ya. Kita tidak bisa kita saya bisa sendiri, tidak bisa seperti itu karena memang kita berada dalam satu zona komunitas gitu ya. Ini coba siapa saja yang kira-kira bisa mendukung Bu Dini untuk melakukan aksinya? Oke Bu. Nah, untuk menerapkan tadi ya, misalnya dari segi pendampingan yang saya lakukan, otomatis saya punya komunitas belajar. Nanti saya akan rangkul beberapa teman saya yang memang mereka sudah terampil di IT-nya, kita akan ajak kolaborasi. Kemudian nanti untuk perizinan pelaksanaan diseminasi dan juga nanti pendampingan terus implementasinya, saya akan kolaborasi dengan kepala sekolah dan tentunya dengan semua rekan saya. Baik, saya jadi penasaran nih nanti tindak lanjutnya seperti apa dan juga nanti perkembangan seperti apa. Nanti saya tunggu best practice-nya dari Bu Dini ya untuk hasil dari rencana yang sudah disebutkan tadi oleh Bu Dini. Semoga lancar dan juga semoga dapat merefleksi, bukan hanya merefleksi diri sendiri tapi merefleksi juga kepada diri sehingga dapat tumbuh motivasi ekstrinsipnya begitu. Iya Bu, mudah-mudahan saya juga kedepannya diberikan kelancaran untuk mengimplementasikan rencana-rencana saya dan harapannya tidak sebatas diseminasi. Mudah-mudahan sesudah itu mereka benar-benar mempraktekannya untuk kebaikan di kelas. Nah itulah yang tadi saya sebutkan, tadi saya maksud tumbuh motivasi dalam diri, karena apabila sudah tumbuh dari dalam diri tanpa ada dorongan dari luar pun mereka akan mencoba sendiri. Semangat Bu Dini. Iya, terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Dengan ngobrol sama Ibu tadi saya yang masih bingung harus seperti apa, sekarang udah ada pencerahan. Alhamdulillah. Memang sebetulnya ketika kita dapat masalah sebenarnya jawabannya ada dalam diri kita sendiri. Terima kasih Bu ya masukannya ya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Intan kegiatan coachingnya? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah.
Menurut Bu Intan, kira-kira selama Bu Intan melakukan proses coaching, bagaimana Bu Intan menilai kompetensi yang sudah Ibu lakukan selama kegiatan proses coaching? Ya, menurut saya telah melakukan semua kompetensi. Saya sudah berusaha menghadirkan presence, mendengarkan dengan aktif ya permasalahan yang telah dihadapi oleh rekan saya, dan juga saya membuat beberapa pertanyaan yang dapat memantik rekan saya itu untuk mengeluarkan ide-ide kreatifnya, dan juga ternyata ada inovasi-inovasi yang memang muncul dalam diskusi kami, dan semoga rencana tindak lanjutnya bisa terrealisasi dengan baik. Oke, kalau begitu berarti Bu Intan sudah melakukan semua kompetensi. Boleh saya menyampaikan refleksi terkait proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Boleh, Ibu, silakan. Menurut pengamatan saya, Bu Intan tadi sudah melakukan proses coaching dengan sesuai dengan yang diharapkan ya, sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian pembawaannya juga jelas. Dalam proses coaching itu terlihat kejelasan antara cara Bu Intan menanggapi dari pertanyaan yang diajukan oleh coaching. Kemudian Ibu juga lihat Bu Intan melakukannya dengan penuh konsentrasi. Bagaimana Bu Intan melakukan solusi terhadap coaching, kemudian Bu Intan menanggapi pertanyaan dari coaching. Sudah Ibu terlihat sama Ibu ya. Juga Ibu bisa Ibu dapat menanggapi bahwa permasalahan yang dilakukan yang diajukan oleh coaching itu Bu Intan dapat ditanggapi dengan baik. Juga sama Ibu bisa terlihat bahwa Bu Intan itu melakukan proses penggalian kompetensi itu sudah terlihat dalam proses coaching yang sudah Ibu Intan lakukan. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya Ibu lihat pada saat kegiatan proses coaching ya, Bu Intan juga selalu memberikan solusi alternatif untuk memecahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh coaching. Oke, selanjutnya untuk tindak lanjut ke depannya, Bu Intan mungkin punya RTL ya, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Intan setelah melakukan proses coaching tersebut. Betul, dan saya juga menunggu hasil dari perkembangan dari coach saya, perkembangannya nanti seperti apa, mungkin kita dapat merefleksikannya kembali. Gitu. Oke, saya kira mungkin cukup sampai di sini ya. Cukup refleksi yang sudah saya lakukan terhadap proses coaching yang sudah dilakukan. Kita akan akhiri percakapan ini. Mudah-mudahan semoga apa yang dilakukan oleh Bu Intan dalam proses coaching itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kompetensi yang kita itu lakukan juga dapat dilakukan di kehidupan Bu Intan sebelumnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Intan.